Imli berjalan keluar dari mandap pernikahan dengan gembira mengingat Aryan membebaskannya. Miti menghentikannya dan bertanya, "Imli, apa yang kau lakukan?" Imli bilang, "Aku bebas dari sangkar. Aku masuk ke mandap hanya untuk Arvita dan Narmada." Miti mengatakan, "Cinta sejati tidak bisa menjadi sangkar. Aryan benar-benar peduli padamu, sehingga dia begitu banyak melakukan hal apapun untukmu, dan bahkan membiarkanmu pergi dari pernikahan." Imli mencoba membuat ibunya mengerti. "Aryan tidak mencintaiku, dia mau menikahiku karena memiliki motif lain." Di saat yang sama, Arvita melihat Aryan melepaskan karangan bunga. Arvita bertanya, "Aru, apa yang kau lakukan?" Aryan mengatakan, "Aku salah menahan Imli dengan paksa. Dia tidak mau menikah denganku." Arvita bertanya lagi, "Lalu mengapa kau melakukan semua ritual ini?" Aryan menjawab, "Aku hanya bisa mengatakan aku salah." Arvita berkata, "Kau harus membawa Imli kembali." Sementara di sisi lain Miti bertanya ke Imli dan mengatakan, "Lalu mengapa kau membantu Aryan sampai sekarang jika kau tahu ada motif lain?" Imli hanya mengatakan, "Aryan tidak menyukaiku." Dia mencoba pergi dan Miti menghentikannya. Di mandap, Pandeta bertanya kepada Aryan, "Apakah kami harus pergi sekarang karena mempelai wanita pergi meninggalkan mandap?" Hati Narmada terasa hancur. Nela Badima memulai dramanya dan mencoba memanipulasi agar Aryan menikah dengan Kudia. Nela lalu membawa Kudia menuju mandap. Tiba-tiba Imli kembali. Imli berkata, "Aku akan menikahi Aryan," dan mengambil perak terakhir. Semua orang senang mendengarnya. Arvita memeluknya. Imli meminta maaf kepada Arvita karena telah menyakitinya. Aryan terkejut. Nela dan Kudia mengeriut melihat rencana mereka gagal. Imli ingat ketika Miti memintanya untuk balas budi karena telah melahirkannya. Flashback menunjukkan Miti berkata kepada Imli, "Aku melahirkan kau ke dunia ini. Sekarang giliran kau membayarnya. Kau harus menikahi Aryan." Imli terdiam dan lalu berkata, "Aku pikir semua orang bisa menipuku kecuali ibuku. Ibuku mencintaiku tanpa syarat, tetapi hari ini ibuku sendiri yang memaksaku untuk menikah dengan Aryan." Imli menambahkan, "Baiklah, aku akan membayar hutang kepadamu, Ibu. Tetapi mulai sekarang kita akan memiliki hubungan antara ibu dan putri, bukan hubungan hati." Flashback berakhir. Imli bersiap-siap lagi dan membuat Aryan siap untuk pernikahan. Dia membuat Aryan memakai semua yang ia lepas. Dia lalu memegang tangan Aryan dan masuk ke mandap. Singkat cerita, mereka melakukan ritual perak terakhir. Nela kesal melihat mereka berdua menikah. Dia bergumam, "Aku akan menumpahkan darah Imli di mandap." Lalu kemudian dia memotong tali mandap untuk membunuh Aryan dan Imli supaya mereka tidak akan menyelesaikan pernikahan mereka sekarang tetapi di kehidupan selanjutnya. Pendeta meminta Aryan mengalungkan manggalsutra di leher Imli. Aryan melakukannya. Ketika Aryan akan menerapkan sindur di garis rambut Imli, dia melihat mandap akan jatuh. Imli mencoba berdiri tetapi kehabisan waktu. Mandap jatuh. Aryan melindungi Imli dan mandap jatuh menimpanya. Sindur menyebar di udara. Mandap menimpa jari Aryan dan terluka. Dan darahnya jatuh di garis rambut Imli. Itu terlihat seperti menyelesaikan pernikahan. Aditya keluar dari kamarnya. Dia berdiri syok melihat pernikahan Imli dan Aryan. Keluarga membantu Imli dan Aryan keluar dari mandap dan membuat mereka duduk. Seseorang mengatakan garis rambut pengantin wanita dipenuhi oleh sindur. Dan akhirnya mereka menikah. Pendeta mengatakan ritual pernikahan Imli dan Aryan telah selesai.
Mereka sah menjadi suami istri. Narmada memeluk Imli dengan gembira. Imli dan Aryan saling memandang. Aditya merasakan hatinya yang hancur berkeping-keping karena harapannya untuk bersatu kembali dengan Imli tidak akan mungkin terjadi. Haris dan Pankaj memuji pengantin bahwa Aryan dan Imli membuktikan bahwa mereka diciptakan untuk satu sama lain. Adegan selanjutnya, ritual Pidayi Imli dimulai. Imli melakukan ritual dan mengingat kata-kata pahit Miti yang mengatakan untuk menikahi Aryan. Setelah itu dia memeluk keluarga Tripati. Secara emosional ibunya mau memeluknya, tetapi Imli menolak dengan jelas. Imli berkata di benaknya, "Aku menikah sesuai dengan keinginanmu ibu, tetapi tidak akan melakukan bidai sesuai keinginanmu." Dia berlari ke mobil dan menangis. Aryan bertanya ke Miti, "Mengapa Imli menangis? Apakah ada masalah antara kalian karena aku?" Miti menjawab tidak ada apa-apa. Dia meminta Aryan untuk berjanji menjaga Imli dan Aryan berjanji padanya. Aryan kemudian masuk ke dalam mobil. Ia menyuruh sopir untuk mengemudi karena mereka harus menempuh jarak jauh. Mobil berhenti di lampu merah. Orang-orang di jalanan mengagumi mereka. Aryan memberi isyarat bahwa mereka baru saja menikah. Orang-orang di sana mengklik foto. Imli kesal. Beberapa orang mengetuk jendela mobil Aryan untuk memberkatinya. Mereka meminta uang. Aryan mengeluarkan dompetnya untuk memberi mereka uang. Imli mengambil dompetnya dan memberikannya kepada mereka. Mereka memberkati Aryan dan Imli dan pergi membawa dompet Aryan. Aryan mengatakan, "Kartu kreditku berada di dalam dompet itu." Imli mengejeknya. Aryan mengatakan itu adalah dompet favoritku. Imli bilang sekarang itu adalah dompet favorit orang lain. Perdebatan mereka dimulai. Imli mengatakan, "Aku tidak akan mendukungmu dalam rencanamu lagi. Dan ya, kapan kau akan meninggalkan aku sendirian?" Aryan memegang tangannya dengan erat dan berkata, "Aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa kau bukan targetku." Imli keluar dari mobil dan berteriak ke Aryan, "Aku tidak akan lagi mematuhi perintahmu. Katakan padaku kapan kau akan meninggalkanku sendirian." Aryan bilang tidak akan pernah. Imli kembali ke mobil dan meminta sopir untuk membawanya pulang. Aryan duduk di kursi pengemudi, menggantikan sopirnya mengemudi. Dia berdebat lagi dengan Imli.